Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ma'dziratan ta'akhkhatu anifan indi hajah. Tapi mohon maaf barusan agak telat, ada keperluan sebentar. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Syarah Thalathatul Usul. Penjelasan 3 landasan pokok. Terakhir bahasan kita di al-ilmu, ya. Kita ulangi bahasannya. I'lam rahimakallah, berkata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina at-ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Athaniyatu al-amalu bih, athalithatu ad-da'watu ilaih, arabi'atu as-sabru 'alal adza fih. Masuk di bahasan yang kedua, yaitu al-amalu bih. Jadi setelah kita berilmu, mengetahui tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam dengan dalil-dalilnya, maka kita harus beramal. Harus beramal, ya. Kemarin sudah dibahas belum ma'rifatun Nabi? Sudah belum? Atau baru ma'rifatullah? Sudah ya? Yang belum ma'rifatu dinil Islam, ya. Ya, ma'rifatu dinil Islam. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Al-Islam bil ma'na al-'am. Huwa at-ta'abbudu lillahi bima syar'a. Mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'atu kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna asy-syara'i'a as-sabiqah kulluha islamun lillah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Pengertian Islam di sini maksudnya bil makna am, makna umum. Huwa at-ta'abbudu lillah, maksudnya dia adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bima syuri'a, dengan apa-apa yang disyariatkan. Jadi Islam bermakna umum adalah menyembah Allah dengan apa-apa yang disyariatkan. Sejak kapan? Sejak Allah mengutus Rasul. Sejak Allah mengutus Rasul. Sampai kapan menyembah Allah ini? Islam ini sampai kapan adanya? Ila antaku masa'ah, hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di banyak ayat, menunjukkan bahwa syariat orang-orang terdahulu semuanya Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Ya. Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, di surat Al-Baqarah ayat 128. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, Tuhan kami,
jadikanlah kami orang muslim, orang Islam, muslimain. Ya. Kepada engkau. Islam itu artinya pasrah. Pasrah, apapun yang disuruh Allah dia pasti lakukan. Pasrah. Ya. Tunduk patuh, ya. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami. Ya, Nabi Ibrahim berdoa supaya tetap jadi muslim bersama anak-anaknya. Ya. Ummatan muslimatan lak, satu umat atau satu kaum yang berserah diri kepada engkau. Ya. Jadi para nabi agamanya apa? Islam. Ya. Artinya Islam itu berserah diri. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam artinya al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk patuh dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan menunaikan, ya, secara taat, menunaikan agama Islam dengan taat, ya, taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam. Ya. Kita ulangi, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu pengertiannya al-Islam. Ketiga, Islam lillahi bitauhid kedua, al-inqiyad lahu bitta'ah, tiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Itu Islam. Nanti juga dibahas di tentang penjelasan makna Islam yang di bab-bab terakhir. Ya. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu makna Islam. Ya. Secara istilah. Adapun secara bahasa artinya tunduk patuh, istislam, berserah diri, pasrah. Ini Islam secara umum. Sekarang ada al-Islam bil ma'na al-khas. Islam secara khusus. Yaitu ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang khusus. Adapun Islamnya Nabi Adam sampai Islamnya Nabi Isa, itu Islam bermakna umum. Kalau Islam bermakna khusus adalah sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus ketika Nabi Muhammad diutus. Karena ketika Nabi Muhammad diutus, itu menghapuskan agama sebelumnya. Fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslimin.
maka menjadilah orang yang mengikuti Nabi Muhammad dia seorang muslim. Tapi kalau orang yang menyelisihi Nabi Muhammad, laisa bi muslim, dia bukan orang Islam. Ya. Ketika datang Nabi Muhammad, bahkan kalau Nabi Musa hidup, Nabi siapapun hidup, ketika diutus Nabi Muhammad pasti mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, semua Nabi sudah meninggal atau belum? Ada yang belum meninggal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi kalau para Nabi masih hidup pasti mengikuti Nabi Muhammad, karena agama sebelumnya dihapus. Ya, ketika datang Nabi Muhammad. Ya. Fa'atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Maka orang yang mengikuti Rasul adalah orang muslim ketika di zaman Rasul-Rasul, ya. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa sallallahu alaihi wasallam. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa alaihi salam. Wa ma hina bu'itha an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaysu bimuslimin. Maka orang Yahudi itu orang muslim ketika di zaman Nabi Musa, kalau mereka beriman kepada Nabi Musa. Ya. Kalau mengikuti perintah Nabi Musa, maka mereka Yahudi pun muslim sebutnya. Kalau mengikuti Nabi Musa, ya. Dan Nasara, orang Nasrani, mereka juga muslim ketika di zaman Nabi Isa, kalau mengikuti Nabi Isa. Ya. Adapun ketika Nabi Muhammad diutus, mereka mengingkari, fakafaru, gak mau mengikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani gak mau mengikut Nabi Muhammad. Falaisu bi muslimin, maka mereka bukan orang muslim. Ya. Wa hadha ad-dinu al-islamiyyu huwa ad-dinul maqbul 'inda Allahi an-nafi'u li sahibihi. Qala Allah 'azza wa jalla, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Dan agama Islam ini agama yang diterima di sisi Allah dan yang bermanfaat bagi yang mengamalkannya. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai Allah, yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Jadi agama terdahulu diakui kan? Diakui ketika belum ada Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad tidak diakui agama sebelumnya. Mansukh, dihapus. Ya. Versi terbaru lah kalau bahasanya. Agama Islam itu penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Ya. Wa qala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya. Apapun amalannya tidak akan diterima. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Lihat orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, ya. Mereka sedekahnya bagus ya, ada yang bagus kan? Sedekah, bagi-bagi makanan, tapi manfaat gak? Gak manfaat, gak diterima sedekahnya karena belum masuk Islam, ya, belum login kalau bahasa Arab, ya, belum masuk Islam. Ya. Gimana mau lulus? Dia daftar aja enggak, masuk Islam aja enggak gitu. Di akhirat gimana mau lulus dia? Ya, bahasanya begitu. Ya. Inilah agama Islam yang telah Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya. Dan agama Islam ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan saya ridha, kata Allah, Islam sebagai agama. Ya, jadi agama diridhoi hanya Islam.
Adapun mengenal Nabi, ya, dengan dalil-dalil sam'iyah atau dalil-dalil yang telah terdengar di Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah utusan Allah, itu udah jelas, ya. Dan orang-orang yang bersama mereka itu tegas terhadap orang kafir, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul, ya, sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Qad khalat min qablihi rusul, ya. Afa immata aw qutila qalabu. Apabila Nabi Muhammad meninggal, apakah kamu akan kembali atau murtad, ya, ala aqabikum? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang murtad, maka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Jadi ketika itu Nabi Muhammad meninggal, banyak orang yang murtad, ya. Ya, namanya rasul, manusia bisa meninggal, ya. Semua makhluk pasti meninggal, ya. Baik. Ketika kita melihat dalil-dalil, ya, memperhatikan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang jelas, ya, bahwa di Al-Qur'an telah lengkap tentang berita benarnya, ya, atau bermanfaatnya hukum-hukum maslahat keadilan ataupun selain itu datangnya dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan juga ada sesuatu mukjizat, ya, yang dibawakan oleh Rasul, atau perkara-perkara berita yang gaib itu ada di Al-Qur'an, ya. Itu tidak bisa dibayangkan kecuali kita membaca wahyu, membaca Al-Qur'an, ya, membaca hadis. Kita harus membenarkan itu semua. Kita masuk yang bahasan kita hari ini, ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Yang kedua, kita harus beramal. Ketika kita udah tahu ilmunya, kita harus mengamalkan. Yaitu mengamalkan apa-apa yang wajib, ya, dari keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah harus diamalkan, ya, dengan sholat, dengan amalan-amalan lainnya. Wal qiyam bi ta'atihi, menunaikan ketaatan-ketaatan, bimtithali awamirihi, dengan menunaikan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, menjauhkan segala larangannya, minal ibadatil khassah, dari ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, haji, ya. Ada juga ibadah yang seperti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian jihad di jalan Allah dan semacamnya, ya. Kita harus mengamalkan ini semua, ya. Wal 'amalu fil haqiqati huwa thamratul ilmi. Amalan pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Kalau dia berilmu pasti beramal. Orang muslim itu begitu, ya. Tapi beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Faman 'amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara. Wa man 'amila wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabahul yahud. Faqad syabaha al-yahuda. Siapapun yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu, asal-asalan aja, semau dia, ya. Adapun yang kedua, ada orang berilmu tapi tidak diamalkan, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar-pintar, cerdas. Disebutkan ras tercerdas adalah orang-orang Yahudi, ya. Etnis atau ras tercerdas adalah orang Yahudi. Cerdas mereka, pintar, tapi tidak beramal, ya. Jadi
Dalam beramal manusia terbagi menjadi tiga. Dalam beramal manusia terbagi menjadi tiga. Intaha kolam. Hatta yakhruj kathirun jiddan. Aina apa? La bahasa ada yukhlat baina aswad wa azraq. Hatta yakhruj hibar. Al-amal lebih. Jadi manusia beramal terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, berilmu dan beramal. Inilah orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Sebagaimana di Al-Quran yang sudah kita hafal, yang sering dibaca di dalam sholat, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat, ya, itu para nabi. Siapa lagi? Minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, as-siddiqin itu orang yang jujur, ya, sekali lagi salihin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya ini adalah orang Islam. Nah, orang Islam itu beramal dengan ilmu, nggak asal. Ada dalilnya amalkan, nggak ada dalilnya jangan ikut-ikutan. Ada dalilnya diamalkan, kalau tidak ada jangan ikut-ikutan. Nah, jenis yang kedua yang tadi disebutkan, ya, amala bila ilmin. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tapi tanpa ilmu. Ya, ini orang yang bolun sebutnya. Bolun. Oh, bolun itu orang yang tersesat. Bolun. Ya, ini muslim. Ya. Kal Yahudi, sebagaimana orang Yahudi. Kan Nasara. Ya. Beramal tapi tanpa ilmu. Ya. Lihat ibadah mereka. Apa ya? Sepekan sekali, tidak jelas lagi ibadah. Tidak tahu apa ya. Hanya nyanyi-nyanyi. Ya. Baik. Bahkan di agama mereka mengentengkan dosa itu bisa ditebus, bisa dibayar pakai uang. Kalau dia berdosa bayar uang aja yang banyak, nanti dihapus dosanya kan. Ya. Enak yang kaya kalau begitu. Nah, keenakan. Ya, intinya mereka itu beramal tanpa ilmu. Ya. Yang ketiga siapa? Berilmu tapi tidak beramal atau gak mau mengamalkan. Seperti siapa ini? Nah, kal Yahudi.
Yahudi. Orang Yahudi, ya, pinter sih pinter, ya, tapi tidak beramal, ya. Maka ini disebutnya di Al-Quran apa? Hah? Al-Maghdub. Al-Maghdub. Apa maghdub itu? Al-Maghdub adalah orang yang dimurkai. Yang dimurkai atau dibenci. Ya. Nah, kita pilih. Seharusnya kita yang mana? Ya, yang pertama, berilmu dan beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Inilah 3 jenis manusia ketika punya amalan. Bagaimana amal? Ya. Al-amal bih, mengamalkan. Para ulama mengatakan orang yang beramal dengan ilmu, mengamalkan ilmunya, walaupun ilmunya baru sedikit, nanti Allah berikan ilmu yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ya. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang belum diketahui. Ketika seseorang itu ngamalin ilmunya, maka akan ditambah sama Allah nanti ilmunya. Ya. Sekarang begini, punya ilmu sedikit saja tidak diamalin, apakah akan ditambah oleh Allah? Enggak bakal ditambah. Bahkan bahaya nanti kalau ditambah ilmu yang sedikit saja belum diamalin, misalnya. Ya. Gimana kalau dia punya ilmu banyak lebih? Gak diamalin lagi nanti. Ya, minimal. Karena amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sudah pasti dikerjakan. Ya. Ada yang sunnah, ya, minimal yang sunnah ini dalam seumur hidup dikerjakan walaupun 1 kali. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika menghafal hadis, Imam Ahmad itu hafalan hadisnya 1.000.000 hadis, banyak gak? Banyak banget, ya, ya, banyak banget beserta riwayat-riwayatnya, hafalannya kuat. Beliau itu menghafal hadis dengan bantuan amalan. Kalau kita pengen menghafal sesuatu, diamalkan. Kalau diamalkan pasti kuat, menetap. Ya. Imam Ahmad ketika itu menghafal hadis mengenai tentang hijamah. Hijamah itu berbekam. Jadi Rasul itu dahulu berbekam dan memberikan upah bekam 1 dinar kepada yang membekamnya. Nah, Imam Ahmad karena pengen mengamalkan hadis ini sampai rela, ya, mengumpulkan uang, ya, dinar, ya, dirham, gitu kan. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Berarti berapa? Kalau harga emas sekarang 2 juta, kalau misalkan kan udah 2,5 juta ya. Ya. Berarti kali 4 berapa? Udah 8 juta. Ya, hampir 10 juta lah. Itu ngumpulin duit, ya. Ingin berbekam seperti Nabi. Ya, Nabi berbekam ngasih uang 1 dinar. Ngumpulin duit Imam Ahmad sampai berbekam, beneran berbekam, ngasih uang 1 dinar kepada yang membekam. Ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah. Mengamalkan hadis. Ya. Hadis berbekam. Ya. Jadi begitu ulama kita terdahulu ngamalin, ya, bukan hafalan doang. Beda dengan orang-orang sekarang hanya hafal doang, ya.
sedang beramal belum tentu. Ya. Jadi minimal ada kemauan kita mengamalkan sunnah Rasul walaupun satu kali dalam seumur hidup. Seperti mengusap khuffain, mengusap sepatu dalam perjalanan misalkan. Antum kalau sudah wudu sebelum rihlah misalkan, udah wudu nih, sebelum rihlah masukin kaki ke sepatu. Nah nanti mau sholat subuh di jalan, nggak usah dilepas sepatunya, wudunya, wudu atasnya cuma usap aja dulu. Itu mengamalkan sunnah, ya. Jadi tidak dibasahi kaki. Ini sunnah mengusap khuffain, dua telapak kaki, atas kaki maksudnya, punggung kaki. Itu minimal diamalkan walaupun setahun atau seumur hidup cuma sekali. Ketika rihlah. Ada seperti misalkan sholat menggunakan sendal. Ada sunnahnya, tapi tidak tiap hari. Dan mengamalkannya lihat-lihat kondisi. Kalau di suatu kampungnya orangnya sudah pada paham sunnah, udah mengenal ini sunnah Nabi, aman ya, silahkan antum sholat pakai sendal tidak dilepas. Tapi kalau di masjid masih ada orang yang belum paham tentang ini, jangan diamalkan. Nanti antum dimarahin. Oh, si pulang sholat pakai sendal kotor dong masjid. Wah, gitu kan? Ya, karena belum semua orang paham. Ya. Seperti adzan subuh berapa kali? 2 kali sunnah. Ketika fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib itu fajar yang masih cahayanya hanya lurus begini, belum putih semua. Ya, adapun fajar shadiq sudah menyeluruh dari timur ke barat, ya, dari ufuk atau selatan ke utara sudah menyebar putih. Itu tandanya subuh sudah masuk waktu subuh. Adapun yang fajar kadhib itu biasanya di jam-jam sebelum subuh, ya, mungkin jam 3, jam setengah 4, ya. Itu ada adzan. Sebagian daerah diamalkan adzan 2 kali. Tapi kalau di sini belum bisa diamalkan karena belum pada paham, nanti pada marah, adzan apa jam segini kan? Belum pada tahu gitu kan, ya. Jadi minimal amalan Islam, amalan sunnah diamalkan walaupun 1 kali dalam seumur hidup, ya. Rasul misalkan menikah di umur 25, ya kita usahakan menikah di umur segitu, ya, mengikuti Rasulullah, ya, mengamalkan sunnah, ya, seperti itu, ya, bagi laki-laki. Kalau perempuan sudah balik ya bisa nikah, nggak mesti nunggu 25. Bahkan kalau perempuan secara uruf, secara kebiasaan di Indonesia kalau sudah 25 itu sudah tuir katanya, sudah apa? Sudah tua gitu kan. Kalau bisa perempuan itu, laki-laki itu milih. Ketika perempuan lebih dari 23 biasanya agak sulit, ya. Biasanya mereka menikahnya di bawah 25, ya. Maksudnya sulit gimana? Rata-rata laki-laki memilih perempuan yang lebih muda, ya, yang lebih muda, ya. Adapun laki-laki kalau bisa mengikuti sunnah Rasul, yaitu menikah di umur 25. Jadi kita beramal, ya. Amalan yang wajib sudah pasti harus diamalkan. Yang sunnah minimal sekali diamalkan, ya. Yang selanjutnya ad-da'watu ilaih, berdakwah, ya. Kita singgung sedikit. Ila ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ta'ala ala maratibiha ats-tsalath awil arba' allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qoulihi wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di surat An-Nahl ayat 125. Kewajiban selanjutnya adalah kita berdakwah. Udah ngamalin nih, kita dakwahkan, ya, mendakwahkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul dari syariat Allah, ya, sesuai dengan urutannya. Ada 3 atau 4 yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Yang pertama.
Yang kedua bil hikmah, ajaknya dengan hikmah. Jangan asal-asalan ngajak. Harus baik, dengan ucapan yang baik. Wal mau'izatil hasanah, yang ketiga dengan peringatan yang baik atau nasihat yang baik, ya. Yang keempat wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka ngajak debat, gak mau misalkan, gak mau diajak, malah mendebat, maka debatlah dengan yang terbaik, billati hiya ahsan, ya, dengan cara yang baik, ucapan yang baik. Ayo ke masjid yuk bang, misalkan, Pak ke masjid yuk, misalkan, gak mau, oh yaudah Pak, besok lagi aja. Kalau gak mau hari ini, yaudah besok Pak. Harus baik, ya, jangan maksa, jangan ngancem, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Ya. Dan dakwah ini harus mengetahui ilmu syariat. Ya. Harus mengetahui. Sampai dakwah itu dikatakan sesuai dengan ilmu. Ala basiratin. Ya. Di atas ilmu. Jadi dakwahnya jangan asal-asalan, harus di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Di surat Yusuf disebutkan. Inilah jalanku, katakanlah inilah jalanku, saya mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Basirah artinya ilmu. Ya. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Ya. Jadi harus berilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan saya bukan termasuk orang yang musyrik, ya. Jadi ala basirah itu punya ilmu tentang hukum-hukum syariat. Kemudian dia tahu cara dakwah bagaimana, mengetahui cara berdakwah bagaimana. Kemudian mengetahui, ya, keadaan yang didakwahi. Jadi ala basirah ada 3. Ya. Ala basirah itu berdakwah ala basiratin. Itu ada 3. Yang pertama, paham hukum syariat. Ya. Punya ilmu hukum-hukum syariat, ya, secara umum. Yang kedua, dia tahu metode dakwah, tahu metode atau cara berdakwah. Yang ketiga, tahu keadaan orang yang didakwahi, tahu keadaan orang yang didakwahi. Ketika misalkan dia berdakwah kepada ibu atau bapaknya, jangan disamakan dengan dakwah kepada anak kecil. Kalau ke anak kecil bahasanya mungkin bisa tuh bebas. Ayo buru ke masjid mana? Ayo cepetan kamu ke masjid. Bisa. Tapi kalau ke orang tua, Pak, buru ke masjid Pak, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh dengan bahasa yang kasar. Harus dengan yang lembut, yang lebih tua. Ya, harus dengan bahasa yang lembut, ya. Lihat kondisi, melihat kondisinya gimana, ya. Jangan asal gabrus, ya. Samain misalkan anak kecil disamakan dengan orang tua, beda bahasanya, ya. Berbicara dengan anak kecil dengan orang tua beda, ya. Harus sopan kepada orang tua, harus lembut, ya. Baik. Itu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya, ya. Sisanya nanti penjelasan lebih dalamnya insyaallah di pertemuan berikutnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Baik, hal min soal? Tamam? Baik. Fikri, hal min soal? Fahimta? Nah, baik. Naktafi bi du'ai kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.